Halo semua, cerita ini dari penjaga kamar mayat di rumah sakit di kota yang nggak jauh dari tempat tinggalku. Jadi Pak Atmo ini cerita awal muawal ia kerja atau tepatnya dipaksa kerja sebagai pengurus mayat di rumah sakit ini. Saat itu tuh anaknya sudah lulus SMA dan butuh biaya buat bayar untuk nerusin kuliah gitu. Nah masalahnya Pak Atmo waktu itu tuh baru aja keluar dari kerjaan lamanya sebagai supir pribadi. Bosnya balik ke negara asalnya dan otomatis pekerjaannya nggak bisa dilanjutkan. Pesangon sih ada, cuman nggak banyak katanya. Terus dia udah nyoba lamar sana, lamar sini, tapi nggak nemu-nemu juga. Sampai kemudian dia ketemu sama Pak Gandhi. Dia cerita kalau di tempat kerja Pak Gandhi butuh pegawai, supir yang pengalaman. Nah, cocok sama profilnya Pak Atmo kan? Nah, Pak Atmo sih seneng-seneng aja. Tapi saat dia tahu kalau kerjaannya itu ternyata nyupiri mobil jenazah, dia jadi nggak mau. Apalagi kerjaannya itu ternyata termasuk juga ngurusi jenazahnya. Jadi mulai dari memandikan, mengkafani, kadang kalau pas dapat mayat korban kecelakaan, itu juga ikut jahit mayat yang sudah rusak. Serem pokoknya. Pulang ke rumah, Pak Atmo ketemu putrinya. Terus putrinya tuh menyodorkan lembar rincian gitu deh, biaya buat kuliah. Di total ternyata jumlahnya lumayan gede. Akhirnya Pak Atmo kepikiran lagi kan tawarannya Pak Gandhi tadi. Apalagi Pak Gandhi bilang kalau penghasilannya itu nggak hanya dari uang gaji saja, tapi juga dari amplop keluarga yang mayatnya diurusi. Dan total jumlahnya itu lumayan gede. Nah akhirnya beberapa hari kemudian Pak Atmo nemui Pak Gandhi di tempat kerjanya. Dia bilang kalau dia mau nyoba dulu. Nah, tentu saja Pak Gandhi seneng. Dan terus Pak Gandhi itu membunyikan lonceng yang menggantung di atas pintu kamar jenazah. Hari pertama kerja, Pak Atmo nggak berani masuk ke ruang jenazah. Pak Gandhi sih masih maklum ya. Selanjutnya, pas ada orang meninggal dan butuh diurus, Pak Atmo malah hanya ngeliat aja dari kejauhan. Saat Pak Gandhi minta Pak Atmo buat ngebantuin, Pak Atmo itu memang mendekat, tapi belum juga 10 meter, Pak Atmo terhenti langkahnya. Baunya busuk banget. Kata Pak Gandhi, itu mayat orang yang kena penyakit kelamin. Kata Pak Gandhi, mayat itu bau banget kalau mati karena penyakit kelamin, narkoba, sama mabuk-mabukan. Jadi kayak semacam azab gitu katanya. Pak Atmo nggak tahan baunya dan muntah-muntah sampai mau pingsan. Pak Atmo tanya ke Pak Gandhi, kok bisa betah kerja ngurus jenazah? Pak Gandhi bilang ya karena sudah biasa sama tanggung jawab. Seminggu berlalu, Pak Atmo masih juga nggak mau nyentuh jenazah. Masih takut. Isinya dia itu merem sama baca-baca doa terus. Tapi Pak Gandhi tetap sabar. Soalnya dulu waktu awal kerja, proses sampai mau nyentuh jenazah itu juga butuh waktu. 2 minggu berlalu, Pak Atmo malah nggak masuk kerja. Sudah seminggu ini malah dia itu ada di rumah. Putrinya bilang kalau bayar daftar kuliah nggak lama lagi. Tapi Pak Atmo tuh udah bener-bener nggak tahan. Dia ketakutan setengah mati. Mau dipaksain juga udah nggak bisa. Sampai kemudian Pak Atmo nggak ingat itu hari apa, pokoknya udah malam banget lah. Jadi ada orang itu yang ngetok-ngetok pintu rumahnya. Pak Atmo yang masih ngantuk buka pintu dan ternyata itu adalah Pak Gandhi. Pak Gandhi bilang supaya Pak Atmo bantuin dia di rumah sakit. Katanya ada yang perlu diurus. Pak Atmo mau bilang nggak mau, tapi dia kok nggak enak buat nolak. Soalnya Pak Gandhi itu udah jauh-jauh datang ke rumahnya. Apalagi terus Pak Gandhi ngasih semacam kotak gitulah buat Pak Atmo. Tambah nggak enak lagi kan buat nolak. Sampai rumah sakit, Pak Atmo dituntun ke kamar mayat. Pak Atmo sudah bilang kalau dia tuh nggak mau lo ngurus jenazah. Terus Pak Gandhi bilang kalau ia mau ngajari dengan dia sebagai modelnya, biar Pak Atmo itu nggak takut lagi. Terus Pak Gandhi naik ke tempat tidur yang biasa buat mandiin jenazah. Pak Atmo yang nggak enak sampai diajari segitunya, akhirnya terpaksalah dia mau. Ia memandikan sampai mengkafani. Menjelang subuh semua selesai dan Pak Atmo yang kecapean pun ketiduran. Paginya Pak Atmo dibangunin, terus diminta buat ngantar jenazah. Baru bangun, dia nggak nanya nama dan lain-lain, langsung masuk mobil dan tancap gas. Sampai alamat tujuan dia baru tanya ke orang, ini rumah siapa? Yang ditanya bilang, kalau ini rumahnya Pak Gandhi. Hah? Pak Atmo kaget kan? Terus dia lihat jenazahnya. Wah, ternyata yang meninggal rupanya Pak Gandhi.
Pak Atmo kaget. Padahal semalam kan Pak Gandhi masih... Pak Atmo kemudian sempoyongan, lalu ia jatuh pingsan. Saat sadar, Pak Atmo baru tahu kalau 3 hari ini Pak Gandhi itu sakit. Sakit udah lama gitu katanya. Dan dia baru paham kalau Pak Gandhi itu nyari orang buat kerja, itu bukan buat nemenin dia, tapi ternyata buat gantiin dia. Nah, sejak kejadian itu, Pak Atmo pun jadi pokoknya berani nggak berani harus memberanikan diri. Apalagi kotak yang dikasih Pak Gandhi ternyata isinya tabungan uang, dan itu ia gunakan buat bayar kuliah putrinya. Dan Pak Atmo tentu nggak mau kan terus pergi dan nggak tanggung jawab sama pekerjaannya, karena dia ingat banget itu pesannya Pak Gandhi. Jadi ya berani nggak berani ya dipaksa berani. Hari kemudian berlalu, dan hari ke-7 meninggalnya Pak Gandhi. Pak Atmo sedang duduk sendiri sehabis mengurus jenazah, kerjaan yang sudah mulai biasa ia lakukan. Lonceng di atas pintu jenazah bunyi sendiri, tapi Pak Atmo sudah tidak takut lagi.